RFID atau Radio Frequency Identification merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan frekuensi radio sebagai pengidentifikasian terhadap suatu objek. Proses identifikasi berbasis wireless yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti barcode atau ID card yang dilakukan oleh dua bagian komponen utama, yaitu RFID tag dan RFID reader. RFID tag nantinya dilekatkan pada suatu benda atau suatu objek yang akan diidentifikasi. Tiap-tiap RFID tag memiliki data angka identifikasi atau ID number yang unik, sehingga tidak ada RFID tag yang memiliki ID number yang sama. Cara kerjanya yaitu RFID reader mengirimkan sinyal radio pada frekuensi tertentu ke tag RFID yang berada dalam jangkauannya. RFID tag yang menerima sinyal radio mengambil energi dari sinyal tersebut. Ini pada tag pasif atau menggunakan energi baterai internal. Ini pada tag aktif untuk mengirimkan respons. RFID tag mengirimkan informasi yang dikandungnya melalui sinyal radio kembali ke RFID reader. RFID reader menerima respon dari RFID tag dan menerjemahkannya menjadi informasi yang dapat digunakan oleh sistem selanjutnya. Untuk yang akan kita gunakan yaitu RFID RC522 memiliki spek range frekuensinya 13,56 MHz. Kemudian untuk interface-nya bisa SPI, I2C, dan UART. Untuk supply tegangannya 2,5 sampai 3,3 volt. Untuk jangkauan pembacaannya hanya 5 cm ya. Oke, untuk rangkaiannya sendiri yaitu RFID reader RC522, kemudian kita gunakan ESP32 sebagai pemrosesnya. 3,3 voltnya nyambung ke 3,3 voltnya RFID, kemudian pin groundnya kita hubungkan, kemudian pin MISO RFID ke G19, MOSI ke G23, SDA ke G5, SCK ke G18, dan yang terakhir RST ke G4. Kita masuk ke bagian codingnya. Seperti biasa sudah saya siapkan codingnya. Kita akan membahasnya dari atas. Library yang digunakan yaitu ada dua, SPI.h dan MFRC522.h. Kemudian kita definisikan pin SS-nya atau SDA, kemudian pin RST-nya. Pin SS-nya atau pin SDA-nya itu di pin D5, kemudian pin RST-nya di pin D4. Ini sudah kita sesuaikan dengan rangkaian yang kita gunakan. Kemudian kita buat objek RFID dari kelas MFRC522 dengan parameternya itu pin SS dan RST pin. Buat variabel NUID PICC, ini array ya, isinya 4, kemudian tipe datanya yaitu byte. Selanjutnya kita masuk ke bagian setup. Di voice setup kita atur baud rate serialnya, kita gunakan 9600 karena interface-nya kita gunakan komunikasi SPI. Kita mulai dengan SPI.begin, kemudian RFID.PCD _ init. Ini juga untuk menginisialisasi RFID-nya. Ini akan mengecek apakah ada kartu baru yang terbaca oleh reader. Jika tidak ada, maka dia akan berhenti di sini dengan menggunakan return. Jadi kita akan berlanjut ke coding bawahnya. Kemudian dia akan mengecek nomor ID-nya apakah sudah terbaca semuanya. Jika sudah terbaca semuanya, dia akan lanjut ke bawah. Tapi jika belum, maka dia akan berhenti di sini menggunakan return, sama seperti sebelumnya. Untuk nomor ID si RFID ini ada di RFID.UID byte. Ini array ya, ada 4. Kita akan bandingkan dengan variabel NUID PICC yang sama-sama array, apakah sama atau tidak. Jika berbeda,
atau berarti nomor ID-nya baru, maka akan memunculkan tulisan terdeteksi kartu baru. Selanjutnya, dia akan mengupdate nilai dari variabel NUID PICC menggunakan dari nilai RFID ke QID ke QID byte. Kemudian kita akan mengambilkan nilai ID-nya dalam bentuk DEC atau desimal, bisa juga dengan hex atau heximal. Tapi jika nilai ID-nya sudah terbaca sebelumnya, maka akan mengambilkan tulisan kartu sudah terdeteksi sebelumnya. Oke, kita upload. Oke, ini sudah selesai upload. Kita buka serial monitornya. Kita tap atau dekatkan kartu RFID atau tag RFID-nya ke reader. Ini sudah kebaca. Ini kan sekali saja yang muncul nilainya, sedangkan yang lainnya tulisannya kartu sudah terdeteksi sebelumnya. Seperti di codingnya, kita hanya akan menampilkan sekali saja untuk nilai ID-nya. Tapi jika sudah terbaca sebelumnya, kita akan hanya mengambilkan tulisan kartu sudah terdeteksi sebelumnya. Ini kita coba ke kartu-kartu yang lain. Oke, kita coba ubah supaya tulisan kartu sudah terdeteksi sebelumnya tidak akan muncul. Jadi kita hanya mengambilkan tulisan terdeteksi kartu baru diikuti dengan nilai ID-nya. Di bagian else di bawah kita komen, kita upload lagi. Oke, ini sudah selesai. Kita buka lagi serial monitornya. Kita dekatkan lagi tag RFID ke RFID readernya. Oke, ini sudah muncul nilainya. Dan tidak muncul lagi kartu sudah terdeteksi sebelumnya, karena kita hanya akan mengambilkan tulisan terdeteksi kartu baru diikuti dengan nilai ID-nya. Kita coba dengan kartu-kartu yang lainnya. Oke, ini sudah berhasil ya. Untuk pengaplikasiannya sendiri kita bisa untuk absensi siswa, absensi karyawan. Kalau di hotel itu bisa untuk kunci pintu dan lain-lain. Jika ada pertanyaan ataupun request tutorial bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe ya.